Kita yang mengubah lingkungan di sekitar kita. Kita harus menjadi terang, walaupun kecil, tetapi kalau terang itu dibawa ke tempat gelap itu akan kelihatan cahaya. Jadi bukan orang lain yang menentukan nasib kita, tetapi kita sendiri yang menentukan. Bapak juga dulu sekolah SMP PGRI, SMA PGRI, tapi bisa 3 kali di sini. Dan kemungkinan juga akan walaupun sekolah di kampung, tapi bisa menjadi orang penting di Kabupaten Cikarang. Karena Pak Dewan kita kan orang kampung dulu itu periode 3 periode 15 tahun. Ketua Dewan dari Tapang, menak kita Tapang Kota. Satu tahun nasib kamu bawa ke situ. Nanti kamu jadi istri bupati, katakan bahkan menjadi bupati, tidak menutup kemungkinan. Itulah nasib dan harus diusahakan. Ini datang dari langit, harus diusahakan. Makanya harus semangat. Dia harus semangat. Semangat juga siapa dulu? Maju bersama, sukses semua. Kurang keras, yang di belakang itu masih melamun di belakang itu. SMA 3 sekarang dulu. Maju bersama, sukses semua. Oke, jangan lihat HP dulu ya. Kita nanti Bapak kasih waktu untuk melihat HP. Nah ini pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Coba kamu perhatikan kitab suci kamu. Nah, yang hitam itu biasanya yang lama itu, yang hitam apa? Nama yang tulisan hitam itu kitab suci perjanjian lama. Yang merah ini mulai dari Injil Matius sampai Wahyu ini kitab suci perjanjian baru. Nah, ada semua kitab suci? Ada. Ya, ada kitab suci. Kitab suci ini sesuatu yang sangat penting untuk kita. Kemudian kita Bapak absen dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa kan? Luar biasa. Walaupun hujan, cuaca sangat bagus, tapi semuanya hadir di sekolah. Ada yang jatuh tadi, kemudian menempuh jalan yang untung yang tidak jadi lagi. Kalau tempat tidak sedang juga ke kilometer 3 kan? Tapi sekarang jalan agak lumayan lah. Bapak absen dulu ya. Andini, Abriana Carmila. Kita pada hari ini marilah kita berdoa dan Bapa dan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar zaman kami yang hidup berkuasa bersama Engkau dan bersekutu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih. Dia sangat memperhatikan kitab suci, mungkin matanya tidak terlalu jelas lagi karena dari kemuliaan rambutnya sudah putih, sudah kuat sekali. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui tentang perjanjian lama dan perjanjian baru? Pernah tidak dengar kata perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, di SMP kan dua agama pernah adakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut kalian mengapa kedua perjanjian ini sangat penting dalam kitab suci? Kenapa kira-kira perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat penting? Saat membaca kitab suci di rumah, nah siapa yang pernah yang sering setiap hari membaca kitab suci di rumah? Jangan berdoa juga dalam di rumah. Ya. Kemudian jika ya, apa yang membuat kalian tertarik untuk membacanya? Kenapa kalian tertarik untuk membaca kitab suci? Kenapa? Kalian membuat kalian tertarik membaca kitab suci itu ada apa itu? Apakah
yang menjadi kendala atau alasan kita tidak membacanya? Kalau seandainya kamu jarang, kenapa kamu tidak mau membaca kitab suci? Apakah tidak ada sesuatu yang menarik di situ? Nah itu, nanti kitab suci disimpan di rumah, ada berlumut dan tidak pernah dibuka. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan kitab suci nasional. Tahu tema PKSN tahun ini? Yo, siapa yang tahu tema PKSN tahun ini? Katakan, tema PKSN tahun ini. Tema PKSN tahun ini itu adalah Allah sumber keadilan. Kitab yang direnungkan itu adalah kitab Nahum dan Habakuk. Di kamu cari situ ada. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus. Nah, kitab suci itu adalah sumber utama untuk mengenal Yesus. Kita memahami dan mencintai kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama. Sumber utama. Kemudian mengapa penting untuk membaca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira mengapa kita penting untuk baca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Yo, mengapa penting untuk membaca dan merenungkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? Karena kitab suci itu adalah sumber apa? Sumber kehidupan. Ada lagi? Sumber keselamatan, karena mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sumber apa lagi? Sumber apa? Inspirasi. Jadi kalau kamu loyo-loyo baca kitab suci, lihat perjuangan tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Lihat bagaimana peran dan teladan Yesus ada semua situ. Bagaimana kita dapat mendorong orang lain untuk lebih mencintai dan membaca kitab suci? Nah, kita juga harus mendorong orang lain. Bapak juga kalau pergi loyo biasanya ngampur kita jauh dari kitab suci, sengaja ngajak segala pasukan itu 3-4 orang itu. Jadi kalau pas kita video berkaitan dengan agama, kalau mereka juga tertular, itu juga bagian dari kampanye kitab suci. Dan mereka tertular. Kemudian, nah sekarang kita baca artikel. Cintailah Alkitabmu. Nih harus dicintai. Jangan tengok sudah agak komit begini, tapi jasanya udah lama dari 2008 atau beli. Sampai sekarang masih ada. Memang lukisan di sini juga cukup bagus. Ini Alkitab yang sangat legendaris. 1 juta kamu beli benar Pak Jual. Ini Alkitab punya Bapak sejak masih kuliah dulu. Banyak coret-coretnya, banyak stabilonya. Jadi sepanjang Alkitab itu banyak stabilonya. Perjanjian lama juga begitu. Ini sebenarnya kalau kamu baca benar-benar menarik, cerita-ceritanya menarik. Pak, ada nggak yang tentang perempuan yang perkasa? Banyak di sini. Segala Esther, perjanjian baru tentang Maria. Jangan sampai itu Bapak baca tapi bacanya. Suatu sore di salah satu sudut ruangan kantor pemerintahan, seorang lelaki menceritakan tentang pengalaman yang paling membahagiakan dalam keluarganya. Matanya di 2 Timotius cari kitab sucinya 2 Timotius perjanjian barunya 2 Timotius jangan Timotius kalau lihat kitab suci ya, kalau tidak ada kitab suci boleh ke kafe kalau ada di 2 Timotius bab 3 ya, surat Rasul Paulus yang pertama yang kedua. 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Sekarang lihat cerita di nomor 1.
Dan alasan mengapa kitab suci adalah buku iman gereja. Itu nomor 2. Nomor 3, identifikasi alasan pentingnya membaca kitab suci dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membina sikap iman. Nah, nomor 4, silakan ya. Nomor 4, baru kalian buat slogan atau ajakan atau iklan yang berisi untuk membaca kitab suci. Yang nomor 4 itu tulis dulu. Kamu mau apa? Nanti dapat cek. Kalau udah pas, baru kamu letak di sini. Ya, nomor 4 itu contohnya misalnya tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Oke, silakan dicari ya. Nanti nomor 4 itu jangan ditulis dulu. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Habis itu nomor 4 perlu pikirkan, kasih tahu Bapak. Kalau pas rasanya, nanti Bapak kasih spidol. Pakai spidol, pakai pulpen nulisnya atau pakai warna? Ya, pakai pensil dulu. Nanti tulis bagus-bagusnya, nanti ini ditempel di kelas kalian. Kelas kalian masih kosong. Ya. Jadi dibuat bagus-bagus. Manfaatkan kertas ini dengan baik. Artinya kamu kasih warna kah, gimana kamu kasih huruf kah atau bunga kah? Kan di tengahnya tulisannya harus kreatif buatnya. Bapak akan nilai hasil karyanya nanti ditempel di kelas. Bagaimana kelompok 1? Sudah berapa persen? 80% sudah selesai. 8%. Lemnya jangan dicicipi ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Lagi menjawab pertanyaan. Yang ini desain kelompok 3 nih. Orangnya kecil. Sebagai eksekutor proyek. Nah, nih. Ganteng lah, masa anda ganteng, calon Bupati Kabupaten Sekarau. Ini calon sekda nih, yang lagi motong kertas. Sepertinya gambar daun. Nah, ini kelompok 4. Apakah yang didesain oleh kelompok 4 ada gambar bunga, daun dulu, habis itu baru bunga, nanti Bapak kesini lagi muncul buahnya nanti. Nah, ini. Tulisannya jelek ya, maklum ja. Nggak apa-apa, tapi pinggirnya cukup rapi. Wah, ini kelompok 2 nih. Dah 90% Pak. 90% kawan. Nih. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Nah, sip kan? Betul masukan Bapak tadi kan? Nah, sesuai dengan tulisan di atas. Gambarkanlah sesuai dengan pesan di atas. Gambar oase di tengah padang gurun. Perhatikan ya, yang lain perhatikan. Kunci ke sini semua ya.
dulu nanti masing-masing ini, masing-masing kelompok, dengarkan ya, masing-masing kelompok nanti difoto dibuat statusnya. Jadi Bapak cek nanti statusnya, nanti Bapak cek statusnya masing-masing kelompok. Silakan difoto nanti ya. Bapak silakan difoto ya. Oh, oke, nanti silakan. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Karena oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 lagi. Apa tantangan dalam proyek tadi? Apa tantangannya? Pasti kurang alat. Kemudian apa lagi? Bingkainya ya harusnya ada yang ada busa di belakangnya sehingga enggak penyet kiri kanan. Nanti kita tempel di kelas ya. Habis foto masing-masing nanti tempel di kelas. Jadi ada gak? Kalau sekalian biar tak di kelasnya ada gak? Ya. Kemudian bagaimana proyek ini mempengaruhi kita untuk lebih membaca kitab suci? Nah ini kan itulah gunanya. Harusnya belajar seperti itu. Kalau belajar itu ada hasilnya. Inilah hasilnya. Ibarat main bola. Inilah golnya. Nah ini golnya nih. Nah ini yang kamu ini yang hasil kerja kamu hari ini. Ini namanya proyek. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Walaupun ada yang kelaparan. Ada yang kekenyangan. Kemudian, nah ini kesimpulannya itu supaya kita lebih memahami kitab suci itu saja. Supaya kita lebih memahami kitab suci, kemudian kita lebih kreatif, kerjasama. Jangan sampai ada kelompok yang mondar-mandir tak ada kerja. Tidak-tidaknya ngambil pulpen, tidak-tidaknya cari gunting, tidak-tidaknya ngelem. Kan mengerjakan tugas sini ada